2 minggu lalu, Jovelyn, Michelle, Vlog, dan Papi semuanya tuh kena COVID karena ketularan dari mbaknya yang ngasuh Velin. Tanggal 9 Agustus, Michelle itu bangun pagi udah merintih. Dia demam sampai 40 derajat. Terus Michelle tanggal 9 Agustus akhirnya tes dan positif. Velin masih sehat sampai tanggal 10 malam, makan masih banyak. Tahu-tahu Velin bangun pagi itu badannya panas. Langsung aku swab dan hasilnya positif juga. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita Jovelyn Michelle Family. Hari ini tuh Mama mau sharing tentang pengalaman kita nih. Kalau 2 minggu lalu Jovelyn dan Michelle dan Vlog dan Papi semuanya tuh kena COVID. Jadi cuma Mama aja nih yang enggak. Jadi Mama mau sharing ya pengalaman kita selama kena COVID kemarin. Nah, kenapa bisa kita sekeluarga itu kena COVID padahal kita tuh udah jaga. Bahkan 2 bulan terakhir Velin dan Michelle tuh sama sekali nggak keluar rumah. Jadi ceritanya kita itu kena semuanya itu kecolongan karena ketularan dari mbaknya Velin, mbaknya yang ngasuh Velin. Jadi dia itu tanggal 30 Juli dia itu pulang ke rumah karena dia itu ada acara kondangan. Nah, kita tuh lengah karena pas dia datang, dia pulang 2 hari, tanggal 2 Agustus dia pulang ke sini. Kita tuh nggak karantina dulu dan nggak swab dulu selama ini karena selama ini tuh kita aman. Selama 1 tahun, 2 tahun ini mbaknya tetap begitu, tiap bulan pulang ke sini lah kita aman-aman aja. Jadi kemarin tuh kita lengah dan akhirnya kecolongan. Jadi mbaknya itu habis pulang tanggal 2 Agustus dia balik ke rumah kita. 1 hari dia nggak apa-apa. Besoknya dia udah mengeluh nih, katanya badannya panas terus pusing. Nah, saat itu kan aku udah mulai takut nih. Nah, mbaknya langsung dia bilang dia minta pulang. Akhirnya dia pulang. Aku udah feelingnya udah nggak enak nih. Ternyata mbaknya itu pulang tanggal 3, dia itu pulang ke rumah. Besoknya Vlog itu mulai badannya tuh demam. Vlog demam terus rewel. Aku masih pikirnya itu flu biasa ya. Terus 2 hari aku bawa ke dokter karena masih rewel. Di dokternya tuh tanya, Vlog itu ada kontak nggak dengan orang yang terkena COVID, dengan pasien COVID? Waktu itu aku pikir, aku bilang sekeluarga kita nggak ada yang ada keluhan, semuanya sehat aja, semuanya sehat-sehat. Tapi aku kepikiran sih, sempat terbersit juga, aduh mbaknya itu lagi nggak enak badan dan pulang, jangan-jangan Vlog itu ketularan dari mbaknya. Singkat cerita, kita dikasih obat sama dokter, terus kita bawa pulang Vlog. 3 hari minum obat, Vlog baikan. Vlog udah nggak rewel lagi, Vlog membaik. Jadi aku pikir, aduh aman nih, udah nggak apa-apa, mungkin Vlog cuma sakit biasa ya. Tapi selama 3 hari itu susternya Vlog sempat bilang, aduh badanku juga nggak enak. Dia mulai ngeluh juga nih, ada pusing, ada badannya nggak enak, begel-begel gitu. Aku pikir dia cuma kecapean aja karena ngurus Vlog yang sakit. Sampai akhirnya hari Senin tuh tanggal 9 Agustus Vlognya udah agak sembuh, Vlognya udah sembuh. Tanggal 9 Agustus bangun pagi-pagi jam 6 pagi, Michelle itu bangun pagi udah merintih. Dia demam sampai 40 derajat. Dia demamnya 40 derajat. Aduh, aku langsung kaget banget kan. Aku feelingnya juga udah pikirannya udah enggak deh. Terus saya tanya, Michelle gimana ya, apa yang dirasain? Katanya dia pusing banget sama lemes. Akhirnya hari itu siang kita tes Michelle sama suster. Aku tes dua-duanya, ternyata dua-duanya positif. Jadi berawal dari Vlog, tapi Vlog aku nggak tes ya, dikasih obat aja. Terus Michelle tanggal 9 Agustus akhirnya tes dan positif. Setelah tahu Michelle positif, kita telepon dokter, kita minta obat untuk Michelle. Kita bilang Michelle itu positif, terus dikasih resep, kita ambil obat di apotek. Nah, hari pertama itu Michelle itu lemes dan nggak mau makan sama sekali. Dia mungkin
nggak enak ya, mungkin pahit atau gimana. Dia nggak mau makan sama sekali, makan sedikit banget, paling 1 sendok 2 sendok. Kemudian kita berpikir selanjutnya gimana nih tidurnya, karena selama ini tuh kita tidurnya jadi satu, tapi kita takut kalau Michelle itu nanti nularin si Velin, sedangkan Velin tuh masih sehat. Akhirnya kita pisah kamar, karena Michelle tetap harus ada yang ngurus, Michelle sama mama, Velin sama papa tidurnya. Nah, Michelle itu susah makan, seingat aku tuh hampir 2 hari, tapi hari kedua dia udah mulai kepingin makan, cuma dia maunya makan yang dia ingin aja. Waktu itu Michelle kepengen Indomie, akhirnya mama daripada nggak makan, mama buatin Indomie, makan Indominya dikit sama nasi, dia udah makan. Terus selama itu Michelle juga jemur terus selama positif, setiap hari jemur. Saat Michelle positif itu, Velin 2 hari itu aman, cuma paling sedih. Kita waktu itu pisahin, Michelle di atas, Velin kalau siang di bawah. Velin bosan nggak main sendiri? Bosan. Lagi mainan apa, Lin? Main Lego. Nah, itu tanggal 9 Michelle dari pertama positif. Velin masih sehat sampai tanggal 10 malam, makan masih banyak, masih sehat. Tahu-tahu tanggal 11 pagi, bangun pagi, aku ingat waktu itu tuh hari libur. Tahu-tahu Velin bangun pagi itu dia udah bilang pusing. Aku lihat badannya panas. Aku udah pasti, aduh ini kayaknya pasti ketularan nih. Langsung aku swab dan hasilnya positif juga. Hari ketiga Michelle udah mau makan kayak biasa, cuma porsinya aja nggak terlalu banyak. Waktu itu aku bingung nih, pikir gimana ya mau gabungin jadi satu kamar, tapi kayaknya Michelle udah membaik nih gitu kan. Jadi aku tetap aja deh, tetap pisah kamar dulu. Siapa tahu Michelle sudah membaik, nanti kenal lagi dari Velin. Akhirnya kita pisahin kamar. Velin hari itu dia juga lemes, pusing, dan badannya demam, persis seperti Michelle. Tapi hebatnya Velin, sore dia sudah oke. Dia sore udah mau makan. Jadi dia tuh nggak mau makan cuma setengah hari aja. Sorenya udah mau makan. Hari itu aku pikir gimana ya, soalnya papanya kan negatif. Tapi Velin minta tidurnya sama papi. Velin tidurnya sendirian ya? Velin maunya sama siapa? Sama papi. Ya udah sama papi nemenin. Papinya nggak tega, akhirnya tetap tidur sama Velin, tapi dengan masker. Mama juga tidurnya tuh full pakai masker. Besoknya dia udah full ikut sekolah, dia udah ikut acara sekolah, kerjain tugas apa, dia udah full. Akhirnya setelah 3 hari Velin sakit, tanggal 14 Agustus kita antigen Michelle, karena Michelle itu kan kena tanggal 9, jadi udah hari kelima kita antigen lagi Michelle, dan Michelle udah negatif tuh. Michelle seneng banget, Michelle udah negatif. Sekarang gantian Velin yang positif. Nah, selama Velin tidur dengan papi itu, papi biasanya kan pakai masker, tapi hari kedua, hari ketiga mungkin papi lengah. Papi itu lengah mungkin saat tidur lapis maskernya itu copot atau gimana. Pagi-pagi udah sadarnya loh kok nggak pakai masker gitu. Sampai akhirnya hari kelima itu tanggal 16 Agustus, papi badannya nggak enak nih. Tapi nggak sampai demam. Papi itu nggak sampai demam, cuman badannya merasa agak kayak beda gitu, kayak lemes atau kecapean gitu. Akhirnya papi antigen, papi swab, dan ternyata hasilnya positif. Tapi selama papi positif itu, papi nggak merasakan demam, batuk enggak, pilek enggak, lemes enggak. Nah, di tanggal 18, papi mulai kehilangan indera penciuman. Berarti tanggal 16 sampai 18 papi sehat-sehat aja ya, sehat-sehat positif aja. Tapi nggak ada gejala nih, nah, nggak merasakan gejala yang sakit gimana ya, Pi? Betul. Tanggal 18-nya dapat kabar baik. Velinnya negatif, kita swab negatif tuh Velin tanggal 18. Berarti Velin itu positif 7 hari. Tanggal 18 kita swab, Velin udah negatif. Terus tinggal papi ya yang positif ya saat itu. Tanggal 18 gejalanya cuma satu, yaitu anosmia. Anosmia itu papi rasain sampai sekitar tanggal 23. 5 hari ya? 5 hari. Dan hari kelima itu anosmia sembuh. Bebarengan dengan pada saat itu kita swab, hasilnya sudah negatif. Papi negatif ya? Iya. Akhirnya kita tanggal 25 itu sudah mulai berkumpul kembali semua. Halo teman-teman, hari ini tanggal 25 Agustus. Kita lagi seneng banget karena kita semua udah sembuh. Udah bisa kumpul, dan terakhir anosmia papi udah sembuh dari 2 hari yang lalu, tanggal 23 Agustus.
Jadi ini hari pertama kita bisa tidur bersama lagi. Nah, jadi pengalaman yang kemarin kita tuh bisa ambil hikmahnya. Yang pertama itu kita jangan lengah, jangan sampai tuh merasa nyaman. Oh, selama ini nggak apa-apa ya, Mbak pulang kampung juga aman-aman aja kok. Ternyata sampai kemarin itu akhirnya kita kecolongan, akhirnya sampai sekeluarga kena. Nah, yang kedua lagi, kok bisa ya Papi, Velin, Michelle kena, Mama tetap nggak kena. Kenapa bisa nggak kena? Jadi Mama itu selama mereka kena, Mama selalu pakai masker full. Jadi kecuali mandi aja nih Mama nggak pakai masker. Kemudian yang kedua, vitamin, Mama genjot terus nih vitaminnya tiap hari. Untuk yang kita minum itu, kita minum vitamin D, D-nya vitamin D 5000, vitamin E, vitamin C, zinc, kemudian ivermectin, kita minum juga ivermectin untuk antivirus, dan juga jemur, istirahat, pikiran nggak stres, paling itu aja ya, berpikir positif ya, dibawa happy aja. Terus yang paling penting juga apa? Makan banyak, tetap harus makan banyak. Mama makan apa aja, makan terus lah pokoknya. Akhirnya Mama nggak kena, Mama nggak positif ya, sampai sekarang sehat aja. Nah, kayaknya itu aja nih yang bisa kita sampaikan ke teman-teman semua ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan buat kalian yang sedang positif COVID, tetap semangat ya. Salam sehat. Salam sehat selalu. Dadah.